بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita libur satu pertemuan karena saya safar kemarin ke Lampung, maka alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi majlis hadis kita dan kita masih membahas kitab Sunan At-Tirmidzi pada kitab Tibbi, kitab tentang pengobatan nabawi. Kita sudah sampai pada hadis 2071. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi bab tentang ajri upahnya al-kahin dukun. Kenapa pembahasan masalah dukun dimasukkan di dalam kitab tentang pengobatan nabawi? Karena banyak orang yang berobat ke dukun. Nah, sementara hadis yang kita baca menunjukkan bahwa berobat ke dukun ini adalah hukumnya haram, tidak boleh. Jadi jangan berobat ke dukun. 2071 dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tiga hal. Yang pertama, thamanil kalbi, harganya anjing, jual beli anjing, enggak boleh. Yang kedua, wa mahril baghi, dan upahnya pelacur, enggak boleh. Yang ketiga, wa hulwanil kahin, dan upahnya dukun, enggak boleh. Hadis sahih. Nah, hadis inilah yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita berobat ke dukun. Karena kalau kita berobat ke dukun, kemudian dia memberikan kepada kita satu pengobatan, kemudian kita kasih upah, atau dia menjawab dengan sesuatu jawaban, padahal tanpa dasar ilmu, tapi hanya dengan ngawur, maka upahnya tadi adalah disebut hulwan, yaitu upahnya dukun dan hukumnya haram. Dalam bahasa Arab, kata-kata upah itu biasanya dengan bahasa ujroh. Tapi di sini digunakan kata-kata hulwan, artinya juga upah. Kenapa upahnya dukun disebut hulwan? Karena dari kata-kata hulwun, artinya manis. Nah, upahnya dukun itu manis, karena dia tidak bekerja apa-apa. Dia cuma ngawur. Pak, saya sakit ini, bagaimana pengobatannya? Oh, pengobatannya begini. Ya, dia ngawur tok, tanpa dasar ilmu. Nah, sehingga dia mendapatkan upah dengan manis, dengan gampang, tanpa susah payah, tanpa belajar, tanpa ilmu, dia sudah bisa mendapatkan upah yang nyaman untuk dia. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari ini juga dikenal dengan nama Al-Badri. Jadi Abu Mas'ud Al-Badri. Nah, Al-Badri menurut pendapat jumhur, dia adalah sakana Badron, karena dia tinggalnya di Badar, maka disebut Al-Badri. Adapun menurut Al-Imam Al-Bukhari, yang dimaksud Al-Badri di sini adalah syahida Badron. Dia ikut dalam perang Badar. Jadi diperselisihkan oleh para ulama, apakah Abu Mas'ud Al-Ansari ini disebut Al-Badri karena tinggal di Badar, ataukah dia disebut Al-Badri karena ikut dalam perang Badar. Kata Imam Bukhari ikut, kata mayoritas ulama tidak ikut. Nah, yang tahu hakikatnya ya Abu Mas'ud sendiri. Nah, maka mudah-mudahan semua kita masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Abu Mas'ud, dan kita bisa bertanya kepada beliau, apakah Anda itu ikut perang Badar atau tidak. Kemudian faedah yang kedua, harganya anjing haram. Ini menunjukkan bahwa daging anjing haram dimakan. Karena kaedahnya begitu.
Kalau dagingnya haram dimakan, maka jual belinya juga haram. Nah, di sini diharamkan jual belinya, berarti dagingnya haram. Sehingga pendapat yang mengatakan anjing tidak haram, itu adalah pendapat yang sangat-sangat lemah. Mari saya tampilkan dalil kaidah yang tadi saya sebutkan. Alaihim thamanahu. Rasulullah bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, apabila mengharamkan terhadap satu kaum, akla syai'in, memakan sesuatu, harrama alaihim thamanah. Allah pun juga mengharamkan harganya atau jual belinya." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, tadi diharamkan jual beli anjing, berarti dagingnya haram. Yang mengatakan daging anjing halal itu hanya Imam Laits dan itu pendapatnya menyelisih kesepakatan para ulama sehingga pendapat itu sangat lemah, jangan dipakai sama sekali. Anggaplah nggak ada pendapat yang membolehkan makan daging anjing tadi. Kemudian faedah yang berikutnya di sini disebutkan mahril baghi, upahnya pelacur. Kenapa harga anjing haram? Kenapa upah pelacur haram? Kenapa upah dukun haram? Nah, kaedahnya ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Apa yang terlahir dari sesuatu yang haram, maka dia pun juga haram. Anjing haram, maka duitnya haram. Melacur haram, maka duitnya haram. Berdukun haram, maka duitnya juga haram. Tapi kalau sumbernya halal, maka uangnya juga halal. Nasi goreng halal, nah, berarti uang menjual nasi goreng halal. Mijet halal, berarti uang mijet halal. Bekam halal, berarti uang dari bekam halal. Nah, konsepnya begitu, Pak. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang karahiyati, makruhnya at-ta'liq, membuat gantungan. Maksudnya menggantungkan jimat-jimat ataupun ya tulisan-tulisan atau rajah-rajah. Nah, hukumnya makruh. Makruh itu bisa haram, bisa hanya makruh. Nah, maka kita lihat hadisnya 2072. Dari Isa, saudaranya Muhammad bin Abdurrahman, dia mengatakan, dakhaltu, saya masuk kepada Abdullah bin Uqaim Abu Ma'bad al-Juhani. A'uduhu, aku menjenguk beliau sedang sakit. Wabihi, dan terhadap beliau humrah, ada penyakit humrah. Humrah itu artinya merah. Maksudnya seluruh tubuhnya merah. Badannya merah, wajahnya merah semua. Dan ini termasuk dari wabah penyakit yang mematikan. Makanya fakulna, maka kami berkata, ala tu'allik, kenapakah engkau tidak menggantungkan syai'an sesuatu, ya menggantungkan rajah atau menggantungkan apa, jimat supaya penyakitnya ini hilang. Qala, maka Abu Ma'bad mengatakan, al-mautu, kematian, aqrabu min dzalik, lebih dekat daripada itu. Artinya saya sudah hampir mati, nggak ada gunanya lagi menggunakan jimat-jimat atau gantungan-gantungan. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan a'udzu billahi min dzalik. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah min dzalik, dari menggantung-gantung begitu ya. Jadi enggak boleh menggantung-gantungkan jimat. Dalilnya apa? Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ta'allaqa, yang menggantungkan syai'an sesuatu, wukila ilaih, maka dia pun dipasrahkan kepada gantungannya tadi, alias Allah tidak mau mengurusi dia. Jadi orang yang masang jimat, maka Allah tidak mengurusi dia. Nah, kamu sudah apa, punya keyakinan kepada jimat, ya sudah, berarti kamu tidak punya keyakinan kepada Allah, maka Allah tidak ngurusi kamu. Biar kamu diurusi jimatmu yang kamu gantung-gantung tadi. Nah, di sini hadisnya sebenarnya bermasalah karena kata Imam Tirmidzi, Abdullah bin Uqaim ini lam yasma', tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi hadis ini memang derajatnya disahihkan oleh Al-Albani. Dan para ulama berselisih pendapat apa hukumnya menggantungkan jimat apabila yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Quran. Boleh atau tidak? Apabila yang digantungkan itu berupa Asmaul Husna. Boleh atau tidak? Ada dua pendapat.
Pendapat mayoritas ulama tidak boleh menggantung-gantungkan seperti itu. Itu tingkahnya orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Makanya ketika Abu Ma'bad al-Juhani disarankan untuk membuat gantungan, dia nggak mau. Dia berlindung kepada Allah. Berlindungnya kenapa? Karena syirik. Taunya dari mana? Bahwasanya gantungan-gantungan jimat itu adalah syirik. Dari hadis yang lain, kayaknya dulu pernah kita baca lagi hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah jahiliyah, wat tamaim dan jimat-jimat, wat tuwalah dan gandem-gandem, syirkun itu adalah syirik semuanya." Nah, maka tamaim ini sesuatu yang digantungkan disebut oleh Nabi syirik, berarti hukumnya adalah haram. Makanya mayoritas ulama berpendapat haram, tidak boleh menggantung-gantungkan meskipun isinya adalah ayat Quran, nggak boleh. Ayat Quran itu tidak untuk digantung, Pak, tapi untuk dibaca. Jadi ada kan orang yang punya rumah, nah kemudian di pintunya itu dikasih gantungan, ya, ditempeli rajah-rajah, ya. Tasbih, takbir, tahmid, atau ayat-ayat Quran, nah, ditempelkan. Katanya untuk menolak bala, untuk menolak maling, dan sebagainya. Dari mana ajaran seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkan kita nempel-nempel, gantung-gantung ayat-ayat Quran begitu. Pendapat yang kedua, bahwasanya menggantung rajah apabila isinya adalah ayat-ayat Quran atau Asmaul Husna dan sejenisnya yang bersifat zikir kepada Allah, itu hukumnya adalah boleh. Lah terus hadis yang mengatakan syirik tadi gimana? Hadis yang mengatakan syirik ini maksudnya adalah kalau yang digantung itu selain dari ayat-ayat Quran atau tasbih, tahmid, takbir tadi. Tapi yang digantung misalnya tulisan-tulisan yang tidak jelas ya. Alif, ba, ta, kaf, qaf, lam, nun, nah, huruf-huruf yang enggak jelas. Yang orang kalau membaca bingung, ini apa tulisannya? Nah, itu adalah rajah-rajah yang syirik karena dia tidak mengandung makna sama sekali. Tapi kalau rajahnya berupa ayat kursi, nah boleh. Nah, maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama apabila rajahnya berupa ayat-ayat Quran dan sejenisnya. Karena diperselisihkan, maka paling bagus kita menggunakan kaedah. Kaedahnya apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan pendapat adalah disukai. Jadi nggak usah pakai rajah-rajah gitu, Pak. Saya pengen selamat itu supaya naik motor nggak tabrakan, nggak usah pakai rajah. Naik motor, ketika naik baca doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, subhanalladzi sakharana. Insyaallah dijaga oleh Allah. Jadi nggak perlu raja-raja. Jadi nggak perlu gantung-gantungkan ayat-ayat Quran untuk keselamatan diri, keselamatan rumah, nggak perlu sama sekali. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat Nabi tadi nggak mau dia disuruh untuk menggantung-gantungkan begitu. Berikutnya babu maja'a fi bab tentang tabridi mendinginkan al-humma demam bil ma dengan air 2073 dari Rafi' bin Khadij dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-humma demam itu faurun adalah semerbak panas minan nari dari api neraka. Jadi api neraka panasnya semerbak sampai ke bumi ya padahal neraka kan di atas sana. Fa'abriduha atau fabruduha, maka dinginkanlah demam itu bil ma'i dengan air. Hadis ini menunjukkan bahwa mengatasi demam itu dengan air. Sayangnya Nabi tidak menjelaskan airnya diapakan. Makanya para ulama berselisih pendapat bagaimana penggunaan air untuk mendinginkan demam. Sebagian ulama ada yang berpendapat yaitu dimasukkan pada jaib. Jaib itu belahan baju ini, Pak. Nah, belahan baju kita buka, kemudian air dituangkan. Dan banyak pendapat-pendapat yang lain-lain lagi, ya. Tapi kata sebagian ulama tidak ada satupun hadis yang sahih yang menentukan tata cara menggunakan air untuk menanggulangi demam ini. Kemudian di sini ada 3 perselisihan pendapat ulama atau 3 perbedaan, ya. Perbedaan yang pertama, kata-kata faurun ini diriwayatkan dengan 3 lafal. Ada faurun, ada fauhun, ada faihun.
Kalau faurun berarti terakhirnya ra. Kalau fauhun berarti ra-nya diganti ha. Kalau faihun maka selain diganti ha juga diganti ya. Dan ini 3 lafal ini semuanya sama maksudnya. Fauhun, faihun, faurun yaitu semerbak, panas yang semerbak, panas yang tersebar, yang menyebar. Kemudian perbedaan yang kedua, kata-kata minan nar, dari neraka. Ini maksudnya gimana? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama ditafsiri hakiki. Jadi betul-betul neraka yang ada di atas sana itu panasnya sampai ke bumi sehingga panasnya itu mengenai seseorang hamba akhirnya dia menjadi demam. Jadi demam yang kita alami di tubuh kita itu adalah betul-betul panas yang asalnya dari neraka. Nah, kemudian mengefek ke tubuh kita. Tafsiran yang kedua dikatakan minan nar, dari neraka, itu maksudnya apa? Kharaja makhraja at-tashbih. Ini untuk menyamakan atau menyerupakan. Sebagaimana neraka itu panas, maka demam itu juga panas. Nah, sesuatu yang sama itu bisa diungkapkan dengan kata-kata min, ya, dari. Contohnya, Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibil, onta, minas syaiton, dari setan. Apakah berarti onta itu dilahirkan dari setan? Tidak juga. Bapak ibunya onta ya onta. Nah, adapun Nabi mengatakan dari setan atau diciptakan dari setan, itu maksudnya ada keserupaan. Istilahnya apa tadi? Kharaja makhrajat tashbih, yaitu menyerupakan. Maka ada yang mengatakan ini betul-betul dari neraka, ada yang mengatakan ini hanya serupa dengan neraka, yaitu sama-sama panas. Kemudian, perselisihan yang ketiga, bilma, dengan air. Caranya bagaimana? Ada sebagian ulama, dia salah paham terhadap hadis ini, Pak. Dia ketika demam, kemudian dia mencelupkan dirinya ke dalam air. Setelah itu, demamnya tambah dahsyat. Akhirnya tambah parah sakitnya. Kemudian dia mengatakan, ini salah ini hadisnya. Nah, tidak benar seperti itu. Yang benar adalah bahwasanya Nabi di sini tidak mengatakan dinginkanlah dengan air dengan cara berendam. Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Yang salah berarti rendaman kamu itu yang salah. Praktekmu yang salah, bukan hadisnya yang salah. Jadi kalau sudah dicoba ternyata berendam atau kungkum ketika kita demam itu tambah panas, tambah demam, tambah sakit, berarti caranya yang salah, bukan hadisnya yang salah. Maka bilma, dengan air ini harus kita cari gimana caranya supaya demam kita berhenti dengan sebab air. Nah, ternyata sebagian orang mempraktekannya dengan dikompres, ya kan? Akhirnya dinginnya panasnya turun. Nah, itu berarti caranya sudah benar. Bisa jadi juga cara antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda, Pak. Saya punya adik laki-laki, kalau dia demam itu beli es batu, Pak. Dimasukkan ke dalam ember, kemudian dia mandi dengan air es batu tadi. Itu kalau untuk saya nggak cocok, Pak. Kalau saya demam itu kedinginan, menggunakan air saja sudah keder, apalagi air es batu, nggak kuat, bisa mati saya. Jadi itu teori adik saya, tidak saya praktekkan. Untuk saya nggak cocok, untuk dia cocok, badannya kekar. Nah, maka dikasih itu katanya langsung demamnya hilang. Nah, sudah silahkan, kamu pakai cara itu. Kalau memang cocok dengan cara itu, saya nggak cocok. Jadi tidak harus dipaksakan dengan cara yang sama. Yang penting dengan air ini sudah sesuai perintah Nabi. Hanya saja caranya yang harus kita cari. Mana yang cocok untuk diri kita. Jangan menyalahkan hadisnya, padahal yang salah adalah praktek kita. Berikutnya 74. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal humma, sesungguhnya demam, min faihi, dari semerbaknya jahanam, neraka jahanam. Jadi panas yang semerbak. Fabruduha, maka dinginkanlah demam itu bil ma'i, dengan air. Ini boleh dibaca fabruduha
boleh dibaca fa'abriduha. Kalau hamzahnya di fathah, maka ra'nya di kasrah. Abrid. Kalau hamzahnya tidak diharakati, maka ra'nya di dhammah. Fabruduha. Yang lebih fasih, fabruduha. Yang lebih masyhur, fabruduha. Tapi boleh juga dibaca fa'abriduha. Artinya sama ya, dinginkan. Ini kalau kita cari dalam Al-Quran, ada yang serupa, Pak. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Ada yang membaca la yuhzinuhumul faza'ul akbar. Yahzun atau yuhzin. Itu mirip dengan tadi ya. Fabrudu atau fa'abridu. Wazannya itu sama. Bagi yang pernah belajar wazan ya, wazannya sama. Berikutnya babun, bab baru tanpa judul, ini berarti cabang dari bab sebelumnya. 2075. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yu'allimuhum, mengajari mereka, yaitu para sahabat, minal humma, dari sebab demam, wamin, dan dari al-auja', penyakit-penyakit, kulliha, semuanya. Diajari ayyakula, untuk mengucapkan bismillahil kabir, a'udzu billahil azim, min syarri kulli irqin na'ar, wa min syarri harrin nar. Bismillah, dengan nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Maka bismillah itu menyebabkan barokah. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Min syarri, dari keburukan, kulli, setiap, irqin, urat, na'ar, yang menggelegak darahnya. Kalau urat itu darahnya menggelegak, maka bisa mematikan. Makanya kita diajari untuk berlindung dari urat yang darahnya menggelegak. Wa min syarri, dan dari keburukan, harrin nar, panasnya neraka. Tapi hadis ini derajatnya gharib alias dhaif, karena ada rawi bernama Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah. Dia seorang perawi yang didhaifkan dalam hadis. Dan hadis ini yurwa, diriwayatkan juga dengan lafal irqun ya'ar. Bedanya apa? Kalau yang tadi pakai nun, na'ar. Tapi ada juga riwayat dengan ya, ya'ar. Terjemahnya sama ya, yang menggelegak darahnya tadi. Nah, maka hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif, jadi gimana? Jadi tidak usah diamalkan. Kenapa? Karena kita punya kaidah. Kaidahnya lana fi sahihil hadisi syughlun an saqimi. Lana, bagi kita, fi sahihil hadis, dalam hadis yang sahih, syughlun, sudah ada kesibukan, an saqimihi, dari hadis yang dhaif. Jadi kita sudah sibuk mengamalkan hadis yang sahih, sehingga hadis dhaif nggak sempat kita amalkan. Jadi nggak usah diamalkan, nggak apa-apa. Tapi seandainya diamalkan, boleh tidak? Boleh. Syarat mengamalkan hadis yang dhaif ada 3. Yang pertama, dhaifnya tidak dahsyat. Ini termasuk yang dhaifnya tidak dahsyat. Yang kedua, ada dalil umum yang sahih. Nah, ini termasuk ada dalil umum yang sahih. Kalau kita sakit, kita doa kepada Allah, itu ada dalil yang sahih. Ud'u, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah lah yang bisa menyembuhkan saya. Nah, maka ini dalil-dalil umum yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga, kita tidak meyakini 100% sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadisnya derajatnya dhaif ya. Jadi masih ada kemungkinan ini betul-betul sabda Nabi, ada juga kemungkinan ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesekali, satu kali diamalkan nggak apa-apa ya. Nanti ditunggu ketika sakit, sakit apapun ya, demam, cantengan, gatalan, apapun ya. Nah, maka kita pegang dengan membaca Bismillahil Kabir. Dimulai Bismillah. A'udzu billahil azim. Kemudian berlindung kepada Allah. Berlindungnya dari 2. Dari dunia dan akhirat. Kalau dunianya, min syarri kulli irkin na'ar. Kalau akhiratnya,
min syarri harrin nar. Nah, jadi kita berlindung juga dari keburukan akhirat, yaitu keburukan neraka yang ada di akhirat. Terus kalau ini hadisnya dhaif, apakah ada hadis yang sahih? Ada. Hadisnya yang sahih nanti akan kita baca di bawah, sehingga tidak usah kita baca sekarang. Ya. Bagaimana kalau kita sedang demam, doa apa yang sahih? Ya. Berikutnya babu maja'a, bab apa yang datang atau riwayat yang datang fi tentang al-ghilah, melakukan ghilah. Melakukan ghilah itu ada dua. Yang pertama, mengumpuli istri pada saat istri sedang menyusui. Jadi istri masih aktif menyusui bayi. Kemudian suaminya mengumpuli dia. Misalnya menyusui bayi selama 1 tahun. Ya. Nah, satu rentang 1 tahun itu dikumpuli oleh suami. Nah, itu namanya gila. Yang kedua, disebut gila juga adalah ketika seorang wanita hamil padahal dia sedang menyusui. Jadi kondisi dia hamil sementara dia menyusui. Nah, itu juga disebut gila. 2076 dari putrinya Wahab yang namanya Judamah. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aradtu, saya ingin anha untuk melarang, yaitu umat Islam, anil ghiyal, dari melakukan ghilah. Faida, ternyata Farisu, orang-orang Faris, Persia, Warum, orang-orang Romawi, yaf'alun, mereka melakukan gilah, wala yaqtulun, dan tidak membunuh, maksudnya tidak menyebabkan kematian, auladahum, anak-anak mereka." Jadi kasusnya hadis ini adalah Nabi mendengar isu di kalangan orang-orang Arab. Isunya apa? Kalau seorang suami nekat mengumpuli istrinya, padahal istrinya sedang menyusui, sedang masa menyusui, kemudian akhirnya hamil, nah maka itu akan menyebabkan kematian bagi bayinya. Bisa bayinya yang ada di perut, bisa bayinya yang sedang disusui. Menyebabkan kematian bagaimana? Misalnya saya, ya, ketika dulu ibu saya mengandung saya, dan beliau masih menyusui mbak saya. Nah, berarti saya itu adalah bayi gila. Nah, tiba-tiba saya sedang ceramah gini, tiba-tiba langsung gelundung, mati. Nah, itu efek dari dulu bapak ibu saya melakukan gila. Itu isu yang disebarkan oleh orang-orang Arab. Nah, kata Nabi, saya ingin melarang. Kenapa? Karena ada isu tadi. Jadi kalau sesuatu madorot memang dilarang dalam Islam. Jadi jangan sampai engkau melakukan sesuatu, nanti efeknya mengenai anakmu. Tiba-tiba naik kuda, gelundung, mati. Ya. Tiba-tiba ketika duduk ceramah, gelundung, mati. Nah, itu dari efek gila. Tapi kata Nabi, ternyata orang Persia, orang Romawi melakukan gila, dan ternyata layak tulun. Tidak menyebabkan kematian anak mereka. Anak mereka sehat-sehat saja, nggak ada masalah, biasa saja. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa itu tidak benar isu yang beredar tadi. Akhirnya Nabi tidak jadi melarang melakukan gila. Kemudian di akhir hadis dijelaskan oleh Imam Malik. Qala Malik, berkata Imam Malik, wal ghiyal, dan disebut gilah adalah ayyata'a, bahwasanya mengumpuli ar-rajul, seorang laki-laki, imra'atahu, istrinya, wahia, sementara istrinya tadi turdi, masih aktif menyusui bayinya. Wahia turdi itu bukan berarti pas dia sedang nyusu dikumpuli, bukan gitu ya. Tapi maksudnya pas aktif masa menyusui ya. Misalnya masa menyusui 6 bulan. Nah, 6 bulan itu dikumpuli oleh suaminya. Itu maksudnya gila. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau ada sesuatu yang bermadorot, maka hendaklah anha, dilarang. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ternyata adatnya Persia dan Romawi dipakai juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adatnya orang kafir tidak semuanya dilarang, Pak. Ada adatnya orang kafir yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dipakai nggak apa-apa. Misalnya orang-orang kafir itu punya adat kebiasaan. Misalnya ya, kalau musim dingin pakai krim tertentu misalnya, dioleskan pada kulit. Nah, sehingga kulitnya ini tidak pecah-pecah.
Itu krimnya yang menemukan orang kafir dan mereka sudah punya kebiasaan melakukan itu. Boleh nggak kita beli krim tersebut? Boleh, nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu adat yang melanggar ajaran Islam. Tapi kalau adatnya misalnya Natalan pada bulan tertentu, tanggal tertentu, tiup trompet karena Natalan tadi ya, jangan kita ikuti. Itu bab tentang agama ya, tentang keyakinan. Tapi kalau dalam bab masalah dunia seperti ini tidak masalah kita memakai adatnya orang kafir apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh yang lain adalah misalnya ahlu Quba, penduduk Quba, orang-orang yang salat di Masjid Quba, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Quba ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Ternyata bersucinya ahli Quba meniru orang-orang Yahudi tetangga mereka. Orang Arab itu kan dulu biasanya kalau bersuci dari BAB itu nggak pakai air, Pak. Cuma pakai batu tok. Kalau sekarang ya pakai tisu. Nah, kemudian orang-orang Kuba ini melihat tetangga mereka yang Yahudi, mereka kalau istinja pakai air. Dan mereka pikir kalau pakai air pasti lebih bersih. Akhirnya orang-orang Kuba meninggalkan kebiasaan Arab mereka, yaitu mereka pakai batu, batunya nggak dipakai. Sekarang mereka istinja pakai air. Malah Allah memuji mereka. Di dalam Kuba, Masjid Kuba, ada orang-orang yang suka bersuci, yaitu istinja dengan air, meniru tetangga mereka yang Yahudi. Enggak apa-apa, ya. Karena ini termasuk perkara yang duniawi, bukan perkara yang agama, bukan perkara yang ibadah. Nah, maka kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak masalah. Bahkan ini sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan kita kebersihan. 77. Dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sungguh-sungguh hamamtu saya sangat ingin anha untuk melarang anil gilah dari gilah hatta sehingga dzakartu saya teringat anna Roma bahwasanya orang-orang Romawi wa Faris dan orang-orang Persia yasnaun mereka melakukan dalika gilah tersebut fala yadurru ternyata tidak memadarati auladahum terhadap anak-anak mereka. Akhirnya Nabi tidak jadi melarang. Qala Malik berkata Imam Malik wal gilah dan yang dimaksud gilah ayyamassa bahwasanya mengumpuli ar-rajul seorang laki-laki imra'atahu istrinya wahia sementara istrinya turdi masih aktif menyusui bayinya. Dan sebenarnya kalau dikatakan madharat masuk akal, Pak. Kenapa? Karena kalau ada orang, kalau ibu menyusui bayi, kemudian dia hamil, nah itu berarti susunya dibagi dua. Susunya sebagiannya diberikan kepada bayi yang sudah keluar, yaitu yang disusui. Sebagiannya diberikan kepada bayi yang masih ada di dalam rahim. Nah, susunya terpecah bagi jadi dua. Asupannya itu jadi tidak maksimal. Asupan yang semestinya totalnya untuk bayi, nah, sebagiannya diberikan kepada janin ya, sebagiannya diberikan kepada bayi yang sudah lahir. Nah, maka asupan si janin jadi berkurang. Karena asupan si janin jadi berkurang, maka wajar kalau nanti dia termadoroti. Karena itu, kalau ada ibu-ibu yang mengalami hamil padahal masih aktif menyusui, silahkan bayi yang sudah lahir itu dikasih tambahan yang lain, susunya dikit aja. Supaya tidak mengurangi haknya janin yang ada dalam perut panjenengan. Ya. Dan itu insya Allah tidak masalah kalau kita kasih yang lain sehingga dia asupannya sudah cukup dengan yang lain tersebut. Nah, maka tidak akan madharat ya. Fala yadurru, tidak akan madharat. Adapun madharat itu seandainya ada tidak sampai madharatnya seperti yang tersebar pada isunya orang-orang Arab tadi, tiba-tiba duduk kemudian jatuh mati atau tiba-tiba naik kendaraan tiba-tiba jatuh mati, enggak akan begitu. Kemudian di sini Nabi mengatakan laqad hamamtu. Saya sudah sangat ingin melarang, ya, tapi enggak jadi. Dan seperti ini kita temukan dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in ishtu," kalau saya hidup pada tahun depan,
insya Allah saya akan melarang untuk dikasih nama Robah, atau Najih, atau Aflah, atau Yasar. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Tapi ternyata tahun depan beliau sudah wafat. Dan beliau belum jadi melarang dari 4 nama ini. Karena itu 4 nama ini kalau dibuat nama untuk anak kita boleh. Robah artinya untung. Najih artinya sukses. Termasuk Gus Najih Maimun Zubair. Putranya Mbah Maimun Zubair yang paling alim. Guru saya juga beliau Gus Najih ini. Ya, nanti dikasih nama Najih. Nggak apa-apa. Aflah artinya bahagia atau beruntung. Ya. Yasar artinya mudah. Nah, ponaan saja ada yang namanya Yasar. Nggak apa-apa. Ya. Ini tidak jadi dilarang oleh Nabi. Lah ini nama-nama bagus, kenapa Nabi pengen melarang? Ada ceritanya Pak. Orang Arab itu sukanya mereka itu melakukan tatoyur. Atau nama lainnya adalah tasya'um. Merasa sial. Contohnya bagaimana? Misalnya seseorang bertanya, ada najih tidak? Dia cari orang namanya najih. Ada najih tidak? Kemudian dijawab, tidak ada. Nah, orang Arab zaman dulu kemudian merasa sial. Wah, saya tanya ada najih, ada sukses tidak? Dijawab tidak ada sukses. Berarti hari ini saya akan sial. Nah, itu namanya tatayur, Pak. Nah, karena orang-orang Arab waktu itu sukanya melakukan tatayur tadi, akhirnya nama-nama yang menyebabkan tatayur ini dilarang oleh Nabi. Robah, najih, aflah, yasar. Tapi pengen dilarang saja, belum jadi dilarang ya. Akhirnya tidak jadi dilarang. Nah, itu contoh juga seperti ini tadi. Nabi ingin melarang tapi enggak jadi melarang. Berarti hukumnya gimana? Boleh. Apa hukumnya gila? Boleh. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang dawai, obatnya dzatil jambi. Dzatil jambi kalau kita lihat di kamus artinya adalah radang paru-paru. Janbun sendiri artinya samping ya. Tapi yang dimaksud adalah radang paru-paru. 2078 dari Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yan'atu, mensifati atau menyebutkan az-zaita, minyak zaitun, wal warsa, dan pohon dan tanaman wars. Tanaman wars ini tanaman untuk parfum, warnanya merah. Min dari sebab dzatil jambi, penyakit dzatul jambi, radang paru-paru. Bagaimana caranya pengobatannya? Qala Qatadah, kata Qatadah, wa yuladdu, dan diteteskan di mulut. Minal janib, dari arah, dari sisi, alladhi yang yashtaki, dia merasa sakit padanya. Jadi kalau terasa sakit yang bagian kanan, maka kita teteskan di mulut bagian kanan ini. Kalau yang terasa sakit bagian kiri, maka diteteskan pada bagian mulut yang kiri. Nah, diteteskan di mulut itu namanya ladud dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita gurah. Maka gurah itu ada 2 macam. Ada yang diteteskan di hidung namanya sa'ut. Ada yang diteteskan di mulut namanya ladud. Nah, kalau kita mengalami radang paru-paru, maka pengobatannya 2 ini. Az-zait, minyak zaitun, digabungkan dengan tanaman wars, tanaman untuk parfum orang-orang Arab. Dalam riwayat Imam Hakim, kalimatnya lebih lengkap. Az-zait al-musakhkhan, minyak zaitun yang dihangatkan. Nah, jadi minyak zaitunnya dimasak dulu, Pak. Kemudian dimasukkan padanya waras, kemudian digabung. Kalau sudah campur antara minyak zaitun yang hangat dengan waras, nah baru kemudian nanti kalau sudah agak dingin atau sudah tidak panas lagi, maka diteteskan, digurahkan pada mulut tadi. Tapi sayangnya saya jujur hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Imam Tirmidzi derajatnya hasanun sahih, tapi kata Syekh Albani dhaif. Maka saya kasih tanda garis bawah untuk tanda hadisnya didhaifkan Albani. Kenapa didhaifkan? Di sini ada rawi bernama Qatadah. Qatadah ini seorang perawi yang mudallis. Sementara dia meriwayatkan dengan kata-kata an. Nah, perawi kalau mudallis meriwayatkan dengan kata-kata an, ini hadisnya dhaif, disebut hadis mudallas. Maka wajar kalau didhaifkan oleh
Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis berikutnya 2079 sama ya dari Zaid bin Arqam, dia mengatakan amarna, menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natadawa, supaya kita berobat min dzatil jambi, dari penyakit dzatul jambi atau radang paru-paru, bil qustil bahri, dengan kayu qustul bahri. Qustul bahri nama lainnya qustul hindi. Nah, biasanya dijual di toko-toko herbal ya dengan nama qustul hindi, sama aja. Biasanya udah ditumbuk kalau di toko-toko herbal ya. Dicampur dengan apa? Wazait, dengan minyak zaitun. Nah, jadi diaduk, campur. Tapi rasanya pahit sekali itu qustul hindi. Coba dicas dulu, ini hampir mati ternyata. Tadi udah ditawari sebenarnya. Nah, dicas atau tidak? Nah, karena sudah full saya bilang enggak. Ternyata cepat habisnya. Cukup enggak? Enggak cukup. Ya, jadi ada dua pilihan ya. Hadis yang pertama digabungkan antara minyak zaitun yang dihangatkan dengan wars. Pilihan yang kedua, minyak zaitun dicampur dengan kustul bahri. Dan kustul bahri ini sempat viral pada waktu Covid karena katanya Ustadz Adi Hidayat menemukannya sebagai obat untuk Covid. Nah, sebenarnya dari hadis-hadis yang ada ini. Kemudian beliau menjelaskan wadzatul jambi, yang dimaksud datul jambi yakni silla. Nah, itu penyakit sil, yaitu tadi ya, radang paru-paru. Tapi sebenarnya kalau kita lebih memperdalam tentang penyakit datul jambi, ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, penyakit datul jambi itu dibagi dua. Ada yang hakiki, ada yang tidak hakiki. Yang hakiki itu adalah satu radang yang panas yang mengenai sisi-sisi dari tubuh kita sampai mengenai selaput yang menutupi tulang-tulang rusuk kita. Adapun yang tidak hakiki itu adalah satu rasa sakit yang menyerupai hal tersebut, tapi munculnya dari sebab angin yang keras yang mengganggu di dalam tubuh kita, sehingga memunculkan rasa sakit yang menyerupai dengan penyakit dzatul jambi yang hakiki. Jazakallahu khairan. Nah, kata beliau Imam Ibnul Qayyim, kalau dzatul jambi yang hakiki itu nanti akan muncul tanda-tanda 5. 1, demam. 2, batuk. 3, rasa sakit yang nakhis. Nakhis itu apa ya? Yang kadang muncul, kadang turun. Kemudian dhiqun nafas, susah bernafas. Kemudian nabdul mingsyari. Nah, kalau nabdul mingsyari saya nggak tahu terjemahnya. Terus kata beliau, yang disebutkan dalam hadis ini bukan untuk dzatul jambi yang hakiki, tapi dzatul jambi yang satunya. Itu kata Ibnul Qayyim, wallahu a'lam bishawab. Tapi ringkasnya hadis ini dua-duanya derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Derajat hadis yang kedua pun juga didhaifkan oleh Al-Albani. Adapun sebab kedhaifannya untuk hadis yang kedua ini saya belum sempat mengecek ya. Maka saya kasih tanda dulu supaya saya cek nanti di waktu yang lain. Bisa jadi ini Amr bin Muhammad bin Abi Rozin. Coba kita cari sebentar ya. Barangkali sebabnya itu. Nah, ternyata enggak. Dia cuma rubbama akhta, kadang-kadang salah. Rawi kalau hanya kadang-kadang salah, berarti jarang salahnya, ini tidak masalah. Enggak apa-apa, riwayatnya enggak masalah. Berikutnya babun, bab baru tanpa judul, berarti ini cabang dari bab sebelumnya 2080 dari Utsman bin Abil As, bahwasanya dia berkata, atani, datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wabi pada saya wajah ada penyakit qad kada yang sungguh telah nyaris yuhlikuni mematikan saya. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah usaplah biyaminika dengan telapak tangan kananmu. Ini telapak tangan kanan. Sab'a marratin 7 kali pada tempat yang sakit, misalnya kepala ya berarti kepalanya dipegang. Waqul dan ucapkanlah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. A'udzu aku berlindung bi'izzatillah dengan keagungan Allah wa qudratihi dan kekuasaan Allah. Min syarri dari keburukan ma ajid apa yang saya dapati. Nah, ini yang hadisnya sahih, Pak. Sehingga yang tadi saya katakan bahwasanya kalau kita demam maka tidak usah pakai hadis yang dhaif tadi di atas, tapi cukup dengan hadis yang sahih ini. Caranya gimana? Letakkan tangan kita pada tempat demam. Kalau demamnya seluruh tubuh ya seluruh tubuh diusap. Kalau pusing ya berarti di bagian kepala. Kalau sakit gigi ya bagian gigi gini. Sakit perut ya pada perutnya. Terus setelah dipegang kita ucapkan sebanyak 7 kali. Aku berlindung a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Ada hadis yang lebih lengkap, riwayat Imam Muslim, yaitu dengan ditambahkan bismillah sebelum doa ini. Do' taruhkan yadaka telapak tanganmu. Nah, sayangnya di sini tidak disebutkan telapak tangan yang mana, kanan atau kiri. Nah, ini dijelaskan oleh hadis yang kita baca tadi, kanan. 'Alal ladzi ta'allama min jasadihi. Tempat yang letakkan pada tempat yang sakit dari tubuhmu. Wa qul lalu ucapkanlah bismillah, diucapkan 3 kali, Pak. Wa qul dan ucapkanlah 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nah, kalau tadi cuma ma ajidu saja, boleh ditambahi wa uhadzir. Dibaca 7 kali. Dalam riwayat yang lain kita baca kemudian diangkat, tempel lagi dibaca, diangkat lagi sampai 7 kali. Nah, maka prakteknya ya, kalau kepala ya, taruh di kepala, bismillah, bismillah, bismillah. Habis itu membaca doa ini. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Lepas, tempel lagi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Lepas sampai 7 kali. Kenapa 7 kali? Yang tahu rahasianya Allah. Makanya disuruh 7 kali. Ya, kita nggak tahu rahasianya apa, nggak tahu. Pokoknya manut saja 7 kali. Qala perawi mengatakan fafa'altu lalu saya melakukan fa'adhaballah lalu Allah lenyapkan makana apa yang ada yaitu penyakit bi yang ada pada saya. Falam azal maka tidak henti-hentinya amuru bihi saya suruh dengan doa tadi ahli pada keluargaku wa ghairahum dan juga selain mereka. Jadi setelah dia praktek dan ternyata sembuh maka setiap ada keluarganya yang sakit dia suruh mempraktekkan juga. Nah, ini salah satu contoh kita disuruh untuk mendidik ajaran agama terhadap keluarga kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum," ajari mereka, wa adibuhum dan didik mereka. Nah, jadi jangan dibiarkan anak kita itu tanpa didikan, dididik. Jangan biarkan anak kita tanpa ajaran Islam, diajari dengan ajaran Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini juga kita ambil pelajaran ada rahasia 7. Tapi yang tahu adalah Allah. Dan Allah banyak menciptakan 7. 7 langit, 7 bumi, 7 lapis bumi, 7 pintu neraka jahanam. Ya. Banyak, 7 banyak. Tapi yang tahu rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya kita berlindung kepada sifat Allah. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan keagungan Allah. Jadi berlindung kepada Allah boleh, berlindung kepada sifat Allah juga boleh. Fihi al-isti'adzah, ini menunjukkan bolehnya minta perlindungan. Al-isti'adzah, minta perlindungan bisifatin min sifatillah, dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ini sama dengan bab sumpah ya. Sumpah boleh dengan nama Allah, boleh dengan sifat Allah. Demi keagungan Allah, demi rahmat Allah, boleh. Kemudian yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita meyakini apa yang kita baca dari ajaran Nabi, maka fa'adhaballah. Allah pasti akan mengabulkan. Jadi ini sahabat Nabi yakin ya. Saya baca ini pasti dikabulkan Allah. Nah, kalau yakin gitu bermanfaat, Pak. Kalau ragu-ragu, nah, maka Allah kasih sesuai dengan keyakinan kita. Karena itu kita harus yakin kalau membaca doa ini ya. Seandainya kita sudah membaca 7 kali kok tidak sembuh, nah, itu karena yakinnya yang kurang. Jadi jangan menyalahkan hadisnya. Ini hadisnya salah ini. Saya sudah praktek 7 kali masih sakit nih. Nah, itu berarti yakinnya yang harus diperbaiki. Yakinnya yang kurang sempurna. Harus yakin. Dan saya berkali-kali sakit perut, kemudian kondisinya itu tidak memungkinkan, Pak. Maka pegang bagian perut, dibaca bismillah 3 kali, kemudian ta'awud ini 7 kali, Allah sembuhkan. Misalnya kita sedang safar di bis, kemudian kita merasa sakit perut, diare misalnya, susah kan di bis mau buang hajatnya di mana, nggak ada. Nah, terpaksa udah baca ini saja. Kalau kita naik mobil sendiri enak kan, tinggal mampir di satu tempat, nah, kita bisa beres-beres di situ. Tapi kalau kita ikut bis ya, nah, rombongan, nah, menyusahkan orang kan nggak enak ini. Ya udah, pakai cara ini saja, nggak usah mampir. Selama masih bisa diatasi dengan wirid-wirid seperti ini, atasi dengan wirid-wirid, pasti dikabulkan oleh Allah kalau memang kita yakin. Maka kata kuncinya apa? Yakin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uda'ullah, doalah kepada Allah wa antum muqinun dalam keadaan yakin bil ijabah, dikabulkan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmizi sahih. Dan inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah 10 hadis. Insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya tentang sana pada pertemuan yang akan datang. Apa itu sana? Nah, besok akan dijelaskan insyaallah. Ada 2 istilah, sana dan sanut. Sana apa, sanut apa, itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.